Baik, perkenalkan nama saya Jurusman Lawa. Saya dari Universitas Nias, kelas MA 5, semester 1, Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang ragam bahasa. Dan perlu kita bertentang juga apa itu pengertian ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Ada juga beberapa jenis penyebab terjadinya ragam bahasa atau faktor-faktor penyebab terjadinya ragam bahasa. Penyebab terjadinya ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat atau lingkungan sekitar. Faktor-faktor penyebab terjadinya ragam bahasa yaitu ada beberapa jenis, yaitu faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Perlu juga kita ketahui ada beberapa jenis juga ragam bahasa, yaitu yang pertama ragam bahasa dilihat dari cara penuturan, yang kedua ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi, yang ketiga ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Oke, masuk kita ke ragam yang pertama. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Ada beberapa jenis juga ragam bahasa dilihat dari cara penuturan, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, dan ragam resmi. Dan satu lagi yaitu ragam tidak resmi. Masuk kita ke nomor 2. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Macam-macam ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi kita. Ada juga beberapa jenis, yaitu ragam bahasa lisan, ragam tulis, dan cuman terbagi 3 jenis. Selanjutnya kita akan masuk ke ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Ada juga beberapa jenis perbedaan atau bagian-bagian dari ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama, ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Oke, lanjut yang kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Oke, masuk kita yang ketiga, ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia atau persurat kabaran atau dunia pers, atau bisa juga disebut dengan media massa celak. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media atau yang bisa disebut dengan massa atau umum. Oke, beberapa juga bagian-bagian ragam yang lainnya itu pembagiannya itu yang pertama ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, dan kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai juga untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi dan lukisan, angan-angan, penghayatan lahir dan batin. Oke, masuk kita yang kedua, yaitu ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menatap dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Oke, itu saja pembagian atau penjelasan tentang ragam bahasa atau penjelasan tentang ragam bahasa atau faktor-faktor atau jenis-jenis faktor-faktor
dan serta contoh-contohnya di dalam menjelaskan tentang ragam bahasa. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang ragam bahasa. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.